Halo mahasiswa program studi pariwisata Bahari dan mahasiswa dari lintas fakultas maupun lintas universitas. Di sini saya Atika Nurhayati akan sharing terkait informasi mengenai parameter studi kelayakan destinasi wisata Bahari. Kalau kita bicara mengenai destinasi wisata bahari, tentu banyak sekali parameternya. Salah satu di sini adalah feasibility study, di mana kawasan pesisir ini sesuai atau tidak untuk dijadikan wisata bahari itu sendiri. Apakah dilihat dari aspek sisi sosial, ekonomi, budaya, maupun faktor-faktor lainnya. Parameter-parameter tersebut juga termasuk pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan yang berada di wilayah pesisir. Salah satunya di sini saya mengambil penelitian dari beberapa referensi terkait dengan variabel-variabel yang dilakukan untuk mengukur kawasan wisata bahari atau studi kelayakan dari wisata bahari itu sendiri. Pertama ada geomorfologi pantai. Kalau kita bicara mengenai pantai, tentu di sini berdasarkan pertimbangan dari perubahan garis pantai itu sendiri. Kemudian juga ada yang namanya oceanografi fisika laut. Hal ini juga kita melihat terkait dengan pasang surut yang ada di wilayah pesisir, termasuk keanekaragaman atau biodiversity, khususnya flora dan fauna yang ada di kawasan wisata pesisir itu sendiri. Tentu kawasan pesisir ini memiliki potensi flora dan fauna yang sangat menarik untuk dijadikan objek wisata, baik secara produk maupun secara fasilitas ataupun secara services ataupun layanan. Nah, tentu studi kelayakan ini bertujuan untuk menghindari risiko kerugian. Risiko kerugian ini tentu baik sumber daya alam itu sendiri maupun juga untuk wisatawan yang berkunjung ke kawasan pesisir. Kemudian juga memudahkan pengawasan atau monitoring yang berada di kawasan pesisir itu sendiri. Selanjutnya juga tentu melihat aspek perencanaan atau tata kelola di kawasan wisata pesisir. Apakah tata kelola atau perencanaan ini sesuai dengan kondisi alam yang ada di sana yang disebut dengan bentang alam atau bioecoregion ataukah tidak sesuai? Hingga di sini tentu akan memudahkan pelaksanaan pekerjaan ketika akan melakukan penataan zona-zona pemanfaatan khususnya untuk wisata bahari. Dan tentunya di sini akan memudahkan pengendalian. Ya, jadi kalau kita membahas mengenai permintaan dan penawaran di sektor pariwisata bahari itu tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik secara faktor internal dari wisatawan itu sendiri maupun juga faktor eksternal. Kalau kita bicara mengenai faktor permintaan yaitu faktor internal, tentu dilihat dari aspek faktor yang mempengaruhinya salah satunya adalah usia ya. Karena usia ini akan menentukan jenis produk wisata apa yang akan dipilih oleh wisatawan. Kemudian selain jenis usia juga terkait dengan aspek pendapatan ya. Pendapatan juga itu akan menentukan wisatawan memilih objek wisata yang mana sesuai dengan tingkat pendapatannya, termasuk juga tingkat pendidikan ya. Kemudian kalau kita lihat sisi penawaran dari pariwisata itu sendiri, tentu ada yang disebut dengan aspek atraksi. Atraksi wisata ini merupakan salah satu yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Salah satunya di sini kalau kita bicara atraksi wisata bukan hanya sekedar sport tourism saja, tapi di dalamnya juga ada aspek edukasi begitu ya. Namun edukasi wisatawan ini khususnya untuk di kawasan konservasi juga itu merupakan salah satu orang memilih kemana dia akan pergi ke tempat wisata. Nah, kalau kita bicara mengenai studi kelayakan ekowisata, tentu di dalamnya kita harus melihat dulu dari aspek perencanaan ya, perencanaan tata ruang laut dan wilayah pesisir khususnya untuk di zona pemanfaatan yang diperuntukkan untuk kawasan ekowisata, apakah itu ekowisata mangrove, ekowisata penyu misalnya gitu ya. Nah, di sini parameter yang harus dilakukan itu terkait dengan daya tarik. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai daya tarik, setiap daerah memiliki kelayakan yang berbeda untuk wisata tersebut, gitu ya. Kemudian dari aspek keamanan, khususnya di kawasan pesisir yang sering terjadi ketidakpastian dari aspek alam, ini merupakan salah satu yang sangat prioritas ya bagi wisatawan maupun bagi pengelola di kawasan tersebut. Kemudian juga aksesibilitas tentu ini bukan hanya bisa dijangkau tapi juga
terkait dengan kualitas nyaman atau tidaknya wisatawan untuk berkunjung, kemudian juga aspek sarana prasarana, kemudian akses yang lainnya seperti misalnya ketersediaan informasi di sana, kemudian ketersediaan keuangan di sana, atau misalnya kita berbicara mengenai informasi, tentunya di sini diperlukan akses internet yang paling penting di kawasan wisata itu ya. Kemudian kondisi lingkungan di sini terkait dengan masyarakat yang ada di wilayah pesisir yang sangat bersifat heterogen kalau kita bicara mengenai masyarakat pesisir, karena di sana terjadi arus yang cukup besar ya antara wisatawan yang datang kemudian dengan masyarakat lokal, kemudian terjadinya alkulturasi budaya di sana ya. Kemudian juga fasilitas akomodasi. Nah, kalau kita bicara akomodasi khususnya yang wisata bahari begitu ya, bukan hanya sekedar penginapan saja, tapi tentu di dalamnya ada aspek mengenai perencanaan untuk resort begitu ya, atau misalnya homestay yang dikelola oleh masyarakat setempat. Nah, di sini kalau kita bicara lagi mengenai pariwisata bahari, bagaimana ketika menata atau memanage kawasan tersebut, tentu ada yang namanya wisata budaya. Nah, untuk kawasan pesisir, untuk wisata budaya ini terkait dengan beberapa aspek, yaitu misalnya hajat laut atau larung laut begitu ya. Nah, ini merupakan salah satu hal yang menarik bagi wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Kemudian juga ada wisata kesehatan. Hal ini juga sudah mulai berlaku ya di kawasan pesisir terkait dengan wisata kesehatan. Kemudian wisata olahraga, apalagi nih wisata olahraga. Tidak terlepas dari yang namanya mengeluarkan adrenalin ya kalau wisata bahari ini. Kemudian ada juga wisata yang bersifat komersil begitu ya, seperti dengan membuat suatu event atau kegiatan di suatu kawasan tersebut untuk memperingati misalnya hari-hari besar keagamaan, atau misalnya hari besar pendidikan, atau misalnya hari-hari besar yang lainnya. Kemudian di sini tidak terlepas juga dengan yang namanya industri kreatif. Nah, bagaimana tidak, wisatawan yang datang di wilayah pesisir tidak akan terlepas dengan yang namanya oleh-oleh misalnya seperti itu. Nah, itu juga potensi usaha mikro kecil menengah ya. Dan tentu di sini ada juga yang disebut dengan wisata konvensi yang menyediakan fasilitas untuk pertemuan-pertemuan atau acara-acara kenegaraan ya. Nah, ternyata kalau kita garis bawahi di sini, pariwisata maritim yang sekarang yang kita ambil di mata kuliah ini, tentu di sini bukan hanya sekedar wisata laut saja, tapi di dalamnya juga termasuk wisata kulinernya begitu ya, dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya para mahasiswa, kalau kita bicara lagi mengenai daya dukung kawasan lingkungan, dinyatakan sebagai pemanfaatan yang maksimum suatu kawasan atau ekosistem. Tentu di sini ada keterkaitan antara dimensi ekologinya, ada dimensi ekonomi, sosial, begitu ya, budaya, teknologi, dan kelembagaan. Nah, kalau kita lihat lagi di sini potensi dan permasalahan yang berkaitan dengan daya dukung lingkungan, tentu di sini harus kita bisa memappingkan beberapa pelaku usaha yang terlibat di dalamnya. Apakah itu masyarakat lokal, atau misalnya pengelola, kemudian pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kemudian tentu dari para stakeholder ini akan dilakukan diskusi, kemudian dilakukan kesepakatan bagaimana cara mengelola di kawasan wisata pesisir atau wisata bahari tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di sesi selanjutnya pada mata kuliah Manajemen Pariwisata Bahari. Salam sukses.